Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Jadi ini ada sedikit gambar-gambar aja materi dan nggak usah dipusingkan ya istilahnya. Karena di sini saya mau sharing itu tentang happiness protocol. Jadi sebenarnya kenapa saya ambil topik ini hari ini? Karena setelah berjalan gitu ya, semua hal ujung-ujungnya orang itu nyarinya happy kok. Percaya deh sama saya. Mau orang bilang, oh saya cari uang, saya cari ini, saya cari itu. Nah, ini nih, carinya happiness sebenarnya. Nah, happiness ini sendiri ada protokolnya ternyata. Yang belum kenal, kenalan dulu ya. Mungkin selama ini kita cuman isanya temenan di luaran gitu ya. Atau mungkin ada yang tahu saya dari dunia saham atau mungkin di sini ada teman-teman yang umum. Nah, sengaja saya pilih jam segini karena memang kebetulan saya punya waktu hari ini. Dan tadi pas mikir saya mau bawain apa ya topiknya? Kayaknya saya mau bawain happiness aja deh. Nah, ini adalah happiness protokol dari saya. Nanti di tengah-tengah materi, kalau misalnya Anda mau ngomong, buka aja mic-nya ya. Jadi sesi saya ini misalnya kita kan ngobrol, jadi boleh buka mic langsung. Oh, begini-begini ya, Fon. Ya boleh ya. Nah, ini kredensialnya saya. Biar kenalan, saya itu backgroundnya accounting. Sebenarnya lebih ke audit ya. Jadi saya majoring in audit ya. Jadi kalau makanya ditanya, oh Fon ngerti fundamental nggak? Ngerti sih, cuman saya nggak make itu aja. Kemudian di sini saya juga ada ambil license Master Practitioner Neuro Linguistic Programming langsung dari Dr. Richard Bandlernya. Kemudian juga ini practitioner ya, jadi saya udah sampai di level master. Kenapa saya ngambil NLP? Tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana cara otak bekerja secara maksimal. Nah, jadi ceritanya awal waktu saya trading, saya tuh pelajarin pola dulu teman-teman. Kalau orang kan kebanyakan ketika trading, mereka langsung masuk ya, masuk istilahnya, oh buka sekuritas jebret terjun langsung. Kalau saya enggak, karena saya kebetulan memang ada ngambil NLP yang saya pelajarin polanya dulu. Makanya sebelum masuk, saya tahu nggak ngapain. Saya menghabiskan hampir kayaknya 2-3 bulan ya untuk kursus dulu. Ya saya belajar dulu, jadi saya cari semua yang orang-orang yang related dengan saham. Mereka ada kelas apa saya ikut, termasuk yang awal saya pelajarin apa, fundamental. Fon kok pelajarin fundamental dulu ya, karena saya orang audit ya, yang saya tahu kan baca laporan keuangan segala macam. Nah, saya belajar tuh dari guru pertama saya yang istilahnya sekarang dia ada di dalam grupnya Win ya. Jadi saya bilang, saya butuh support Anda kalau in case nanti ada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang berat-berat nih, saya nggak bisa jawab, saya harus ngaku ya. Karena walaupun saya tahu, tapi saya bukan orang yang istilahnya tuh benar-benar menggunakan fundamental di dalamnya. Nah, lalu saya juga sebenarnya di luaran ya, saya certified trainer untuk kompetensi, kemudian juga desain human mind excellence. Nah, ini menarik. Nanti saya akan bikin kelasnya cuma kelas offline ya. Kemudian transformative coaching. Nah, lalu law of attraction. Nah, ini tujuannya ngapain? Sebenarnya jadi kayak perusahaan-perusahaan besar, perbankan, kemudian perusahaan-perusahaan yang emiten-emiten yang kita tahu, itu saya beberapa saya pegang sebenarnya. Pegangnya ngapain, Fon? Pegang untuk misalnya mereka ada mengalami penurunan sales. Nah, saya tugasnya untuk membantu mereka menemukan bagaimana cara meningkatkan itu ke level yang lebih baik, bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, ini tugasnya saya. Nah, kalau Anda lihat nih sertifikasi saya, ini saya nggak masukin sertifikasi keuangan ya. Jadi saya juga ada ambil Register Financial Planner ya. Kemudian kalau CTA saya ambil, eh karena saya dari dulu emang suka belajar. Suka belajar tuh dalam arti gini, saya suka sesuatu yang memang ada dasarnya gitu ya. Nah, cuman saya gagal nih jadi dokter karena dulu istilahnya udah dapat insight-insight yang enggak sebenarnya sih. Keluarga saya rata-rata itu isinya dokter gitu. Pengen jadi dokter dulu sebenarnya. Nah, akhirnya saya nggak jadi dokter karena apa? Karena dulu teman-teman saya bilang, kalau kamu jadi dokter ya, kamu bakal itu tuh ujiannya itu salah satunya adalah kamu akan tidur di tempatnya orang-orang yang udah meninggal katanya. Aduh,
Itu kebayang-bayang, akhirnya saya bilang udahlah nggak usah, saya ganti dari IPA jadi IPS ya, padahal nilainya dulu lumayan saya. Nah kemudian saya ngambil Certified Coach of Law of Attraction. Jadi ini ada kelasnya. Kemudian ada Advanced Ho'oponopono Practitioner langsung dari Joy Vitale. Jadi ya kalau kalian baca buku yang berkaitan tentang Law of Attraction, nah kan ada ini nih. Nah ini guru saya ya, saya belajar langsung. Lalu ada Access Consciousness Bars sama Access Energetic Facelift. Jadi nggak usah bingung. Ini kalian misalnya, oh Cifon belajar untuk ini ya, mijit-mijit buka. No, saya belajar bagaimana caranya supaya mengeluarkan emosi yang ada di dalam wajah. Nah, jadi wajah kita, badan kita itu semuanya nyimpan emosi, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngeh ya, atau mungkin teman-teman ngeh. Sekarang saya tanya nih, kalian bantu komen ya. Kalau misalnya kalian lihat wajah orang, kalian kadang bisa nangkep nggak? Misalnya, oh ini orang nih, orangnya susah banget deh hidupnya. Atau begitu kalian lihat wajahnya, kayaknya nih orang ya, hidupnya nih penuh dengan segala peristiwa yang keras gitu ya. Misalnya, kayaknya hidup dia berat banget gitu. Pernah nggak sih kalian bisa begitu lihat tahu nih, oh ini orang orang susah. Kemudian kalian juga kadang bisa lihat kan, wah ini orang kayaknya orang happy ya, bahagia gitu. Ini wajahnya kelihatan gitu loh. Pernah nggak? Kalau pernah bantu komen dong. Karena sesi hari ini ngobrol-ngobrol nih. Nah, kalian bisa kadang punya ya begitu jebret ngelihat wajah orang gitu. Nah, kenapa? Karena emosi itu semua kesimpan. Kesimpan tuh di seluruh tubuh sebenarnya. Hanya saja beberapa banyak kesimpan di wajah. Nah, jadi nih kalau misalnya kalau kalian lihat ya orang yang eh dia punya kantong mata agak gede, kemudian juga ininya agak turun segala macam. Bukan karena hanya dia tua ya, bukan gitu loh. Karena kita kalau proses memang penuaan, pasti ini kita punya otot-otot pasti kendur. Hanya saja banyak kok orang-orang yang memang usianya masih muda, tetapi di sininya tuh udah nggak oke banget gitu ya. Nah, why? Karena itu kalian misalnya tuh kita tuh nyimpan emosi ya. Nah, jadi tugasnya saya adalah ngapain? Tugasnya saya itu belajar, saya cari tahu gimana nih untuk ngeluarin emosi-emosi ini tanpa apa? Tanpa harus cerita. Oh ya, sebelum COVID saya tuh punya klinik ya, itu di daerah Muara Karang itu untuk urusan-urusan yang berkaitan tentang mind ya, tentang psikologi gitu ya. Terapinya itu bukan terapi pijat ya, tetapi terapi pikiran. Misalnya ada yang stres, ada yang trauma, ada yang khawatir gitu ya. Nah, ini saya bantu. Nah, sejak COVID saya nggak praktek lagi, namun saya menerima panggilan aja. Nah, beberapa klien saya juga ada ya yang public figure, hanya saja saya nggak boleh expose ya, karena ketika saya handle mereka, pertama kali kode etik yang saya pegang adalah orang tidak akan tahu Anda adalah klien saya kecuali Anda mengizinkan ya. Misalnya Anda yang ngomong, oh aku makanya ini nih jasanya Foni nih buat bantu aku supaya yang perform terus ya di publik dengan baik. Nah, jadi itu. Oke ya, jadi biar nggak bingung. Kalau Ho'oponopono apa? Ho'oponopono itu sebenarnya adalah self therapy teman-teman yang membantu Anda untuk bisa dalam apa ya? Kita nih tiap hari ini kan nerima informasi, emosi kita simpan di kepala kita sebenarnya kan, dan di badan kita, dan itu nggak di delete loh sebenarnya. Kita punya subconscious ya, pikiran bawah sadar ya, PBS ya. Saya sebutnya pikiran bukan alam, tapi pikiran bawah sadar kita itu selalu sifatnya itu adalah menyimpan. Dia tidak akan menghapus, hanya saja kita nggak ngeh gitu loh, dia nyimpen terus. Makanya kadang-kadang kalau Anda nih bisa ke-trigger dengan apa? Lagu. Misalnya Anda lagi makan ya, kemana tiba-tiba ada muncul lagu, tiba-tiba ada muncul kenangannya gitu. Entah itu kenangan baik, kenangan buruk, atau apapun yang terasosiasi ya, terkeling dengan lagu tersebut. Atau misalnya Anda nyium sesuatu ya, entah itu bau kue, bau roti, atau bau acem bahkan ya. Nah, Anda tuh udah langsung kepikiran sosok gitu ya. Mungkin itu sosok ibu Anda, sosok anak Anda, atau sosok kekasih Anda, pasangan Anda, dan lain-lain. Nah, itu kan otomatis muncul gitu. Nah, itulah kenapa kita bilang bahwa itulah hebatnya pikiran. Namun, ternyata pikiran-pikiran ini juga yang kita harus tahu nih cara makanya dengan benar supaya apa? Kita bisa dalam kondisi bahagia.
Pertanyaannya, apakah bisa bahagia ini bisa terus-menerus? Sebenarnya kalau kita bilang mau terus-menerus bahagia, itu kondisinya relatif karena nanti saya akan jelaskan tentang bahagia itu sendiri seperti apa ya. Nah, jadi ini kalau Anda lihat saya punya edukasi yang saya ambil itu lebih banyak ke arah memang main. Nah, ditambah lagi ini saya belum masukin ya yang untuk Chinese Metaphysics, Patse. Nah, makanya ini komplit ya. Jadi kalau saya belajar tuh ada temennya, kebetulan temennya saya yang nemenin saya di Chinese Metaphysics itu juga Miss Julie ya. Jadi kita sama-sama nih. Kita lihat kadang ya iseng gitu. Oh, ini orang kok hoki banget ya. Dia beli saham kok bisa naik ya. Perusahaannya kok bisa naik ya. Dan kenapa dia tajir ya. Nah, itu ternyata itu di dalam chartnya kelahirannya dia itu ada ternyata. Nah, kita pelajarin, makanya kita dalamin berdua. Nah, ini Wisdom Invest, saya foundernya. Kenapa wisdomnya saya taruh di depan ya? Karena kalau wisdomnya taruh di belakang, kita udah invest dulu baru dapat wisdom, biasanya duitnya udah habis. Betul ya? That's why wisdomnya dulu di awal. Nggak apa-apa, karena kita kan istilahnya masih starting. That's why saya selalu bilang sama klien-klien saya, it's okay kok kita kalau startnya start small ya. Startnya slow aja dulu sampai benar-benar kita udah tahu, ya udah mau digeber silahkan. Jangan sampai kita invest sembarangan, akhirnya bonyok. That's why di sini akarnya di bawah itu ada tebal ya. Kemudian di Meta Harmony ini juga saya bareng sama rekan saya, kita bangun sebuah community. Ini fokus untuk apa? Untuk membahas orang punya chart kelahiran. Jadi kayak chart kelahiran tuh kayak GPS-nya hidup ya. Dan istilahnya di sini juga saya baru tahu ya, istilahnya adalah setelah saya belajar, ternyata ya orang itu sebenarnya tuh punya jalan masing-masing. Hanya saja banyak orang yang nggak ngeh, sehingga dia selalu selama hidupnya dia berjalan di luar jalan yang memang sudah dibikin gitu loh. Ya ibaratnya gini, oh kita kan tinggal di satu rumah. Nah, rumah kita ini misalnya ada jalannya nih, jalannya itu udah dibangun kemana? Ke arah kiri, sedangkan di kanan kita tuh penuh rumput-rumput. Karena nggak tahu kita jalannya ke arah rumput-rumput, ya itu menyiksa. Nah, itu di dalam sana. Kemudian saya pelajarin juga bahwa ternyata luck faktor itu ada. Nah, dan kapan muncul? Nah, itu bisa diketahui dari si komunitasnya Meta Harmony. Nah, kalau yang All by Grace ini ya untuk ini ya, untuk Stray Cat and Stray Dog ya. Jadi saya bareng sama teman saya. Jadi saya tampilin aja kenapa? Karena saya senang hewan, jadi saya bantuin dia di sana itu aja. Cuman istilahnya saya nggak mau bilang juga bahwa saya co-founder, no. Karena yang foundernya teman saya bantuin dia doang. Namun kalau misalnya nanti Anda ada kelebihan rezeki, boleh ke arah sana ya. Jadi yang saya punya itu ada Wisdom Invest dan Meta Harmony. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan masuk ke kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan ini itu punya banyak arti ya. Ada yang satu ya, ini saya bagi beberapa teori doang karena itu banyak banget ya. Jadi Anda bisa ketemu itu makna kebahagiaan, teori kebahagiaan tuh dari mana? Bisa dari orang-orang yang psikolog ya, bisa peneliti, bisa juga dari orang-orang yang ada di agama ya, misalnya profesinya. Dan itu pengertiannya mereka, teorinya tuh beda-beda. Namun nanti ada satu benang merah yang saya mau kasih ke Anda. Nah, teori kehidupan yang memuaskan, satisfaction with life theory. Jadi teori ini kebahagiaan terkait dengan, catat ya, kepuasan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk hubungan sosial, pekerjaan, kesehatan, dan pencapaian pribadi. Nah, di teori ini kita mesti lihat sekarang state-nya Anda, kondisinya Anda dalam bahagia atau enggak. Kalau misalnya nih, misalnya Anda dalam kondisi yang memang kurang nih bahagia, Anda lihat di sisi mana yang Anda level kepuasannya rendah. Misalnya kehidupan, hubungan sosial, kemudian pekerjaan ya, kesehatan dan pencapaian pribadi. Hubungan juga termasuk misalnya hubungan kita ke pasangan, hubungan kita ke sahabat, ke teman ya, ke keluarga, ke anak gitu. Jadi kita juga mesti lihat nih yang mana level kepuasan kita itu masih minim. Nanti di situ kita perbaiki. Kemudian, kebahagiaan ditemukan ketika individu merasa hidup mereka memiliki arti dan tujuan. Nah, ini dia. Maka, kalau kita kaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari ya, misalnya kita seorang trader ya, kalian trading itu untuk apa? Jadi itu mesti ada tujuannya ya. Dan kalau kalian tujuannya itu memang
beda-beda, it's okay ya. Misalnya itu nggak usah bilang bahwa oh saya mesti punya tujuan di trader itu tuh mesti tujuannya tuh benar-benar berat gitu, nggak usah. Kalian boleh kok punya tujuan yang simpel, misalnya apa? Aku tujuannya jadi trader sekarang adalah untuk belajar misalnya. Nah, cuman kalau kalian punya tujuan untuk belajar, kalian tuh harus batasin waktunya, time frame-nya. Karena kenapa? Kalau enggak nanti seumur hidup kalian tuh belajar terus, nggak cuan-cuan gitu loh. Misalnya, oh, Fon, boleh dong saya bikin tujuan saya sebagai seorang trader itu cari cuan? Boleh. Namun ketika Anda bilang mau cari cuan, Anda mesti tahu Anda sudah punya skillnya nggak? Karena gini ya, kalau kita mau naikin dari sisi keuangan atau apapun ya dalam hidup kita mesti naikin skill kita. Jadi bukan hanya kita bilang, oh saya mau, ya, namun saya nggak ini nih, saya tidak melakukan hmm, peningkatan ya, peningkatan dari sisi apa? Dari sisi saya punya skill ya. Nah, saya ilmunya masih sama aja, cuman saya mau cuan nih. Kenapa? Karena saya lihat teman saya cuan. Jadi ya udah saya masuk aja ikut dia gitu ya, sembarangan beli nggak bisa. Jadi mulai sekarang mesti sadar dulu. Kalau kita mau happy, kita ada titik di mana kita tidak puas, artinya ada sesuatu hal yang kita mesti beresin di level sana. Contoh ya, contoh. Misalnya, semuanya oke ya. Level kesehatan kita kayaknya nggak puas deh gua level kesehatan gitu ya. Nah, kita mesti pelajarin apa sih yang mesti kita tingkatkan dalam level kesehatan. Misalnya, oh ternyata selama ini kita pola makan salah misalnya. Oh selama ini saya tidurnya nggak cukup. Nah tidur nggak cukup itu juga bahaya ya. Itu bisa bikin kita punya konsentrasi menurun ya. Kemudian juga bisa isanya itu hormon kita itu isanya ada hal-hal yang hormon kita harusnya itu keluar untuk happy segala macam itu kehambat. Malah hormon lain yang keluar yang bisa bikin kita itu tambah depresi, tambah stres. Nah, jadi kita mesti lihat. So, kita beresin satu-satu dulu ya. Kadang kita bilang kita nggak bisa beresin semuanya, namun ketika Anda beresin satu hal itu akan berentet ke yang lain. Ya, ini untuk yang teori kehidupan yang memuaskan. Teori yang lain adalah apa? Emosi positif ya. Nah, positive emotion theory. Sebenarnya fokusnya ini pada pengalaman emosi positif, sukacita, kegembiraan, cinta. Nah, menurut saya nih ya, emosi itu kan ada banyak nih. Dan fungsinya macam-macam. Ngomong-ngomong, saya mau tahu dong, kalian di sini udah ada yang nonton film Inside Out yang kedua nggak? Kalau ada, komen dong. Tahu nggak film Inside Out? Itu film kartun. Dan menurut saya, Bapak Ibu di sini, silahkan ya, nonton, lihat. Film apa, Bu? Inside Out. Inside Out. Out. Yes. Nah, ini Belum sambil kayaknya. yes, sambil ngobrol ya. Inside Out ini pertama kalinya itu udah lama banget filmnya, saya lupa tahun berapa. Dimana itu hmm, ketika saya lihat film itu, saya langsung, wah ini mah banyak sekali state-state dalam diri ya. Jadi orang itu punya emosi-emosi dan itu saya bisa diajak ngomong. Jadi kalau suami saya tuh belajar resource terapi. Nah, saya tidak belajar langsung, namun saya ngerti cara makainya. Resource terapi itu kayak gini misalnya, oh ini Rista ya. Contoh Riz bisa buka mic nggak, Riz? Ya, Ci. Nah, ini contoh ya Riz ya. Nih, kalau Oh, kamu lagi trading nih, misalnya kita lagi trading SAU kan baru-baru ini. Terus dia naik turun ada berita. Kamu ada emosi apa yang muncul? takut, Nah, takut ya, deg-degan. deg-degan. Nah, jadi kalau di resource terapi nih, si takutnya ini diajak ngomong. Jadi saya ngomongnya bukan sama Risa, saya ngomongnya sama si takutnya. Kenapa sih kamu takut gitu ya? Kenapa sih kamu muncul emosi ini? Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi istilahnya nih, lucu ya kalau ada yang naik turun gitu. Yang lucunya apa? Ketika lagi fluktuatif ya, kalau kita punya porto hijau atau biru ya, kita fine fine aja. Tapi kalau dia udah mulai turun merah ya nggak sesuai dengan kita ya. Kita istilahnya posisinya kita buy, ternyata dia turun ya. Wah, deg-degan datanya ya. Nah, jadi banyak. Kabar baiknya adalah, menurut saya semua emosi itu tergantung fungsinya masing-masing. Contoh, sukacita.
Sukacita apakah selalu positif? Kalau dari namanya itu positif ya. Namun apakah selalu berguna? Contoh ya, kalian pernah nggak lihat orang-orang yang menyakiti hewan, menyakiti pasangannya, menyakiti orang lain dan dia merasa happy? Betul. Nanti ini ada kaitannya ya dengan protokol ya. Nah, ada kan? Misalnya nih, ada kadang ya, misalnya saya sebutkan nih contoh-contoh ekstrim. Ada orang bilang gini, ada orang yang suka lihat orang susah loh. Yes, bener, itu ada. Jadi misalnya ya temennya lagi susah ya, dia malah senang. Kalau bisa lebih susah sekaligus. Semakin susah, dia semakin senang, semakin happy gitu ya. Nah, jadi yang kita perlukan ya adalah emosi yang memang bermanfaat ya. Nah, lalu ada lagi teori yang kebahagiaan sebagai proses bukan tujuan. Psikolog Mikali, aduh susah ya sebutnya. Mikali C ya gitu aja ya. Ini kayaknya orang Rusia kayaknya ya. Atau orang mana nih susah banget sebutnya. Menekankan bahwa kebahagiaan terjadi ketika kita terlibat dalam aktivitas yang memicu aliran. Saya setuju. Bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang pengalaman saat ini. Nah, ini dia. Ini teori yang memang kita bilang ada benarnya. Hanya saja kalau kita bilang pengalaman nih, misalnya nih ya, kita mau jadi seorang trader ya, kita mau cuan ya. Kemudian pengalaman kita loss terus, bisa happy nggak? Ada yang mau berpendapat bisa happy nggak? Loss terus. Mau jadi trader nih, mau cuan, mau bisa jadi full time trader ya, mau punya duit banyak biar bisa kerja di mana aja, tinggal pencet-pencet aplikasi, jreng-jreng dia mulai, kemudian dia cuan sekali, selebihnya loss 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 loss, ya udah. Akhirnya apa? Pengalaman yang dia record itu adalah apa? Negatif. Nah, ini saya kasih tahu Anda ya. Pengalaman kita sebagai seorang trader sama pengalaman kita sebagai seorang manusia biasa nih, itu hampir sama. Contoh, misalnya orang-orang yang memiliki masa kecil yang susah banget, tersiksa, stres, ketika dia dewasa, dia akan cenderung itu keras orangnya. Cenderung ya, keras, kemudian melihat bahwa sebuah dunia ini misalnya kejam ya, orang bisnis itu kejam, orang yang memang dagang itu tuh licik, duit itu akar kejahatan dan lain-lain ya. Nah, itu bisa ya, bisa terjadi dalam arti itu apa? Karena memang ada pengalaman-pengalaman di balik itu dan kita nggak bisa salahkan. Namun, kita harus tahu kalau kita jadi trader dalam kondisi itu juga, maka kita akan kehilangan rasa bahagia ketika kita lagi trading. Jadi caranya gimana? Kalau kita seorang trader, that's why saya istilahnya Julie dan juga Coach Teddy ya, kita bikin Wisdom Invest ini tujuannya buat apa? Buat bikin sebuah sistem di mana orang baru pun ya yang nggak ngerti apa-apun ketika mau trading, dia bisa tahu nih protokolnya, jadi dia nggak perlu mengalami pengalaman-pengalaman yang bikin dia menderita. Ya, ataupun nih, kalaupun sampai dia harus menderita, itu levelnya sedikit. Ya, contoh lah, loss ya, loss kalau saya bilang tuh orang kalau loss ya itu pasti nggak ada yang seneng. Ketika loss, minimal dia tahu bahwa oh lossnya dia terjaga di mana, level mana, dan kenapa dia loss dia bisa tahu. Nah itu sebenarnya, makanya mulai sekarang mulailah koleksi pengalaman-pengalaman yang bermanfaat ya, yang positif ya, sehingga kita sendiri lebih mudah untuk bahagia. Hindarin untuk mengkoleksi pengalaman-pengalaman yang negatif. Kok mengkoleksi font? Iya, karena kita itu punya sebuah pola untuk mengulang tindakan-tindakan kita. Contoh, para trader itu suka sekali beli saham-saham yang memang lagi down ya, apalagi kalau dia tahu tuh saham-saham, apalagi yang punya mindset tuh fundamental bagus gitu ya, padahal nggak bener-bener dicek dulu nih fundamentalnya, pokoknya dia denger oh nih perusahaannya bagus deh pokoknya. Nah ketika murah dia beli, akhirnya nyusruk terus ke bawah gitu loh. Inilah yang disebut akhirnya apa? Akhirnya dia trauma, dia simpen tuh luka-luka itu. Sehingga kalau tidak cepat-cepat di-clearkan, dia akan ngulang lagi polanya di saham yang lain. Makanya kadang jadi trader itu bisa pro loh. Pro apa? Pro nyangkut. Serius. Dia sangat profesional untuk nyangkut, bukan profesional untuk cuan. Nah, jadi di sini untuk sekalian refleksi ya.
ke diri kita, kita ini masuk tipe yang mana nih? Kalau kita udah sadar, itu sudah bagus ya. Dalam arti kita nggak usah malu, nggak usah khawatir, karena si misalnya aktivitas trading ini sangat related dengan psikologi. Mau sepintar apapun kamu, sehebat apapun kamu, kalau psikologimu terganggu, udah pasti deh tradingannya tuh biasa buruk ya. Nah, jadi mulai sekarang pintar-pintar untuk koleksi pengalaman baik. Gak apa-apa kalau misalnya Anda itu cuannya dikit-dikit, yang penting Anda merasakan dulu happiness tersebut. Nanti setelah Anda udah sampai satu titik tertentu, cuan itu udah otomatis kok flow ya. Karena kenapa? Anda sudah terbiasa buat cuan ya. Kemudian saya mau tanya nih, Anda yang di sini, dari level 1 sampai 10 untuk saat ini, Anda ada di level mana nih happy-nya? 1 tuh paling rendah, 10 tuh paling tinggi. Ayo, bantu saya untuk ketik-ketik. Di sini ada Zoe, Anthony, Baby, Pak Daniel, Rista, Lian. Ayo, ketik-ketik, saya mau tahu nih. Di level berapa nih kalian happy-nya per hari ini ya? Saya tunggu mau tahu. 6, 7. Yes. Ada lagi? 10. Oke. Terus 3. Oke. Apa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? It's okay ya, karena happiness ini levelnya ini setiap orang itu bisa aja hari ini dia happy, besok dia enggak gitu ya. Bisa saja besok dia lebih happy daripada hari ini. We never know. Yang penting kita udah tahu nih, oh saya level happy-nya di mana. Dan kok bisa cuman 3 ya, atau kok saya bisa 9, itu kita juga perlu tahu ya. Misalnya kita mesti cek, oh saya happy ya, kenapa? Oh karena misalnya hari ini berjalan sesuai dengan prediksi saya, hari ini apa yang saya mau bla 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 itu ada. Ini untuk kita cek ke diri sendiri ini. Nah, kalau di teman-teman nanya, Fon, kamu hari ini level happy-nya berapa? Level happy saya hari ini 7,5. Wah, pakai poin lagi ya. Kenapa? Karena ada pikiran yang masih mengganggu di kepala saya ya. Jadi istilahnya itu sebenarnya bukan mengganggu sih, pikirannya saya aja yang mikirin terus ya. Karena orang tua saya mikirin ya. Nah, itu jadi istilahnya walaupun fisik di sini. Mana nih alokasi yang akan kita kurangi gitu ya? Yang mana yang mau dikurangin? Oke, nah kalau kayak saya memilih untuk istilahnya pengen nggak mikirin, cuman nggak bisa ya. Karena saya itu sangat istilahnya itu memikirkan gimana ya caranya supaya bisa lebih baik lagi segala macam ya. Dan kebetulan orang tua saya nih yang lagi ada di pikiran gitu. Well, moga-moga ya besok saya bisa lebih happy, karena besok saya pagi-pagi juga ke tempat beliau nih masak lagi gitu ya. Walaupun Cifoni tahu kondisi Wah sekarang harus tetap happy. Nah ini, kata harus ini yang kita perlu pikirkan. Harus kata siapa gitu loh. Yang penting gini, it's not about happy or no ya. Namun kita perlu tahu apa yang membuat kita tidak happy. Ketika kita sadar, kita bisa fix. Dan kecuali Anda menghadapi orang-orang ya di sekeliling Anda ya, Anda nggak perlu ditunjukin ya. Misalnya Anda buka toko terus Anda cemberut, ya jangan gitu ya. Jadi tetap pasang smile gitu ya. Nah, lalu yang perlu kita cek adalah yes, thank you ya Joy ya. Nah, namanya juga ini ya, kita manusia ya. Jadi walaupun saya bawa begini ya, saya tetap harus kasih tahu Anda gitu. Kenapa? Jujur. Nah, tadi resultnya kita udah tahu ya. Nah, yang saya perlu Anda tahu bahwa kalau misalnya Anda lagi nggak happy, Anda mesti cek apakah Anda melakukan aktiviti-aktiviti yang merusak. Contoh, misalnya, oh karena saya nggak happy maka saya pengen orang lain tidak happy juga. Lalu Anda mulai melakukan aktiviti-aktiviti yang nyebelin gitu ya. Misalnya ngejulitin orang gitu, kemudian juga marah-marah gitu tanpa sebab. Jadi bukan hanya happiness yang bisa di spread ya, namun juga istilahnya
marah, kesel, kecewa, sedih itu juga Anda bisa sebar ya, Anda bisa menyebarkan virus-virus itu ke sekeliling Anda gitu ya. Jadi makanya ketika kadang orang lagi nggak happy nih di kantor, dia pulang dia marah-marah gitu ya kepada pasangannya, dia marah-marah ke anaknya ya, dia banting pintu ya, terus dia melakukan hal-hal lain yang akhirnya apa destruktif. Nah ini yang kita mesti stop sampai di sana ya. Nanti saya kasih tahu apa cara simple supaya kita bisa kembali ke kondisi yang logiknya kita bekerja ya. Walaupun misalnya oke, kalau secara feeling lagi nggak happy nih, namun saya bisa menjaga attitude-nya saya supaya apa, setidaknya nih minimal kita nggak ngerusak yang lain. Jangan karena kita lagi nggak happy, oke saya bagi ya nggak happyan saya kepada Anda gitu ya, no ya, kita stop sampai di sini saja kita punya. Nah, what is happiness? Happiness is an emotional state ya, characterized by feeling of joy, satisfaction, contentment, and fulfillment. Nah, fulfill ini yang kita perlu ya. Sometimes sisanya kita perlu bangun happiness itu apa? Happiness ini sebenarnya kalau dalam kondisi kita normal, manusia itu punya banyak keinginan. Normal nggak, Fon? Kalau saya bilang normal. Bukan berarti gini ya, saya happy kalau misalnya punya income sekian, lalu belum punya income segitu ya, terus saya itu bilang, udahlah nggak usah mimpi ketinggian, no ya, bukan itu ya. Namun yang kita bicarakan adalah ketika kamu mau income-nya tuh naik, kamu lakuin apa nih? Karena kalau kamu tidak melakukan peningkatan apapun seperti yang di awal saya bilang, kamu nggak akan kemana-mana. Itu akan bikin kamu lebih depresi, akan bikin kamu lebih stres. Ya. Kemudian happiness and money nih kita bahas ya. It's more than money. Jadi kalau saya mau tanya kepada Anda, sebenarnya itu Anda itu happy kalau banyak duit atau fungsi dari duit itu sendiri sih yang bisa bikin orang-orang di sekitar Anda menikmati fasilitas lebih baik? Atau apa nih? Sharing dong. Yang bikin kalian happy itu soal duitnya atau apanya? Boleh yang mau buka mic monggo ya. Kayaknya nggak aku ini deh, nggak aku tutup deh mic-nya. Fungsinya, yes. Ada lagi? Sometimes kita lupa loh bahwa yang bikin kita happy itu sebenarnya bukan di duitnya, tapi di fungsinya, benar? So, apa yang kita perlu lakukan mulai sekarang? Aku nggak ada duit juga happy-happy aja. Hati-hati loh ya Han. Ini bisa jadi program loh. Nah, jadi teman-teman sekalian ya. Namun saya nggak ulas banyak di sini ya. Hati-hati dengan apa yang kita ngomong. Kadang ya, ketika kita bilang aku happy-happy kalau nggak ada duit, beneran kadang dikasih kesempatan itu kepada kita. Walaupun nggak salah ya, misalnya oh karena nggak ada duit juga happy aja. Jadi happiness itu bukan hanya dari duitnya, dia lebih dari duitnya. Yaitu apa? Ketika proses kamu lagi cari duit ya, misalnya kamu lagi misalnya itu bertumbuh untuk meningkatkan income kamu lakukan bersama siapa? Apakah kamu melakukannya bersama pasangan kamu? Misalnya yang usaha bareng pasangan, atau misalnya merintis usaha kerja bareng gitu ya, atau Anda bersama tim Anda ya di kantor gitu kan, kemudian kalian istilahnya bekerja keras gitu ya, kemudian akhirnya sampai jebret nih di approve nih, kalian punya project goal, dapatlah dana gitu ya, atau dapat cuan gede ya. Kemudian setelah dari sana Anda misalnya nih Anda lihat oh ternyata fungsi duit ini ya, Anda misalnya bisa ajak pasangan Anda pesiar, Anda lihat senyum dia terus dia bilang thank you ya darling gitu, kemudian Anda bisa berikan anak Anda misalnya apa yang dia mau, ini dari sisi materi ya kita bicara ya. Kemudian Anda juga bisa misalnya oh ternyata keluarga lagi butuh untuk apa, untuk kesehatan, Anda bisa support, Anda bisa donate ke orang-orang yang butuh gitu ya. Nah itu kan yang bikin kita happy sebenarnya kan. Nah jadi teman-teman, money itu, duit itu tuh istilahnya itu adalah sebuah akses, sebuah fasilitas ya yang kita istilahnya kita bilang tuh supaya apa, supaya
bisa kita share ke orang-orang di sekitar kita. That's why kita itu perlu, kalau mau happy, kita itu perlu banyak orang yang kita sayang selain diri kita sendiri. Utang juga masih ada. Semua orang lah pasti ada utang, nggak apa-apa ya. Yang penting gini, saya statementnya nanti boleh ditambahin ya. Misalnya gini nih, tadi kan statement awalnya adalah aku nggak ada duit juga happy-happy aja, namun aku lebih happy kalau ada duit. Nah itu kemudian utang masih ada, tapi gimana kita nyikapi dengan yang ada. Utang masih ada dan akan segera lunas gitu ya. Jadi kita bikin misalnya sebuah statement karena ini ada relate dengan law of attraction. Jadi teman-teman gak usah heran kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang happy, no happy, atau standar-standar aja, itu sebenarnya kita sendiri kreatornya. Kita sendiri yang nulis, kita sendiri yang buat skenario-nya. Kenapa? Karena semesta ini okein aja kamu mau apa ya kita kasih gitu loh ya. Nah ini ya kita perlu benar-benar untuk berpikir ke arah sana. Kemudian protokolnya simpelnya gini ya. Kalau misalnya Anda saya mau bilang bahwa kita bisa nulis ulang ya. Jadi Anda boleh deskripsikan arti bahagia ya bagi Anda sendiri. Anda bikin ulang lagi deskripsi bahagianya. Jadi di sini jangan berpikir bahwa kita bikin yang muluk-muluk, gak usah, kita bikin yang kecil-kecil aja. Misalnya bahagia bagi saya adalah ketika saya sehat, atau bahagia bagi saya adalah kalau saya punya income sekian. Dan pastikan itu adalah sesuatu yang Anda bisa capai dulu ya. Nah caranya gini, misalnya Anda yang biasa megang duit 10 juta misalnya ya, atau Anda punya gaji 10 juta, terus Anda punya dream, aku pengen punya duit 100 juta deh sebagai income. Boleh nggak? Boleh, nggak salah. Hanya saja kalau ketinggian, otak kita itu juga dia akan bingung. Karena nggak ada istilahnya tuh, resistennya terlalu jauh. Jadi akhirnya pusing sendiri. Nah coba kita mulai tingkatkan. Misalnya 10 juta ya. Oke, next stepnya apa? 15, 20, 30 itu masih masuk. Jadi kita mulai tingkatkan. Lalu bikin arti kebahagiaan yang kecil-kecil aja. Bahagia bagi saya adalah ketika saya punya waktu untuk bersantai dan minum secangkir kopi misalnya. Jadi deskripsikan bahagia bagi Anda tuh kecil-kecil dulu. Jadi nanti Anda koleksi ya momen-momen bahagia. Bikin ya. Bikin juga dalam bentuk momen-momen. Misalnya apa? Momen-momen bahagia itu simpel kok. Ibu-ibu memasak lalu melihat anaknya makan dengan habis. Walaupun anaknya nggak bilang mah enak banget ya, cuman ketika kalian lihat dia makannya semangat banget, itu bikin happy ya. Nah jadi bikin momen-momen seperti itu, dideskripsikan ulang ya. Jadi Anda bisa merasakan bahagia-bahagia yang memang achievable dulu ya. Achievable ya, ini kayak bikin goal saja gitu ya Fon. Yes. Nah kenapa? Karena kalau misalnya Anda sudah punya koleksi momen-momen bahagia, itu mah enak banget beneran, akan sering keulang terus gitu loh. Nah kemudian memiliki konten emosi yang sesuai dan disadari. Oke. Asik ya, bahagia tuh enaknya bisa trading bareng dan profit bareng. Terima kasih Wiran. Nah wah bentar nih lu bilang trading bareng, wah lagi turun nih ya. Saunya ya. Oke, nanti kita tunggu, moga-moga jemput di bawah ya. Nah, kemudian saya mau share ya. Jadi pas banget kemarin saya nerapi satu teman saya. Nah, teman saya ini dia dalam kondisi gini loh. Dia selalu kalau megang sesuatu barang nih ya, dan itu bekas pegang orang nih, misalnya Bu Rina megang apa ya contohnya, megang botol gini nih misalnya ya. Nah megang ya, jadi dia lihat lagi megang botol, tau nggak dia ngapain? Pas dia pegang, udah selesai pegang ya, dia taruh, dia cuci tangan. Jadi pegang apapun yang kalau misalnya itu kesannya kayaknya jorok ya, kotor ya, padahal enggak, itu dia selalu cuci tangan dan dia melakukannya itu sesering mungkin. Jadi selesai dia pegang, dia ke wastafel, dia cuci.
Dan ini mengganggu sebenarnya behaviornya ini ya. Sehingga kemarin tuh saya tanya, "You mau nggak ya terapi?" Boleh katanya. Ya sudah. Ternyata setelah dikorek itu ada pikiran bawah sadarnya yang nyimpen suatu peristiwa, saya nggak share yang di sini ya. Nah, nyimpen satu peristiwa yang itu membekas banget, yang membuat dia tuh jijik banget, dan keluarlah kenapa alasannya dia terus-terusan cuci tangan ya. Jadi hal itu dia sadar nggak? Dia sadar. Dia sadar bahwa there is something wrong, cuman dia nggak tahu apa. Dan ternyata itu adalah memori yang sudah bertahun-tahun lalu. Dan itu kesimpan dengan baik. So, hal itu istilahnya salah satunya setelah dikorek juga pemaknaan atas emosinya itu salah ya. Jadi kondisinya A, harusnya emosinya itu A biasanya ini ya. Nah, ya kayak yang nggak tepat tuh kayak contohnya apa ya? Oh, contoh tadi deh, ada orang yang suka lihat orang susah. Itu kan sebenarnya emosinya tuh nggak tepat ya. Nah, jadi orang teman saya ini konten emosinya tuh ternyata tidak bermanfaat. That's why kemarin setelah terapi akhirnya dan dia bilang, "Oh, enak banget ya. Enak banget. Saya belum follow up lagi ya, Jadi belakangan ini saya ada terapi beberapa orang, termasuk anak yang apa itu badannya merah sekali. Nih, saya pengen share ya, tunggu ya, saya lihat nih ada nanti saya share. Merah sekali dan wah parah deh pokoknya. Jadi satu tubuh dia merah semua sampai akhirnya jadi baik sekali. Nih nanti saya share nih fotonya. Nah, saya mesti kasih tahu bahwa ini ada related sama happy ya. Jadi saya cuma lupa tadi untuk memindahkan gambarnya. Bentar ya, saya pindahin dulu ya biar Anda jadi bisa lihat langsung nih. Jadi mulai sekarang Anda mesti lihat nih konten emosinya Anda sudah tepat atau enggak, karena kalau tidak tepat itu berbahaya ya, berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena efeknya itu jangka panjang. Anda jangan berpikir apa yang Anda pikirkan saat ini ya, emosinya itu kita ibaratnya tuh oh udah selesai ya udahlah, enggak loh ya, itu disimpan loh ya sampai kita tua loh. Dan efeknya itu kemana? Efeknya itu kemana-mana. Nih saya share ya. Lalu saya minta waktu dulu, saya pindahkan dulu dia punya gambar jadi biar nanti Anda tahu. Dan menariknya adalah kondisi-kondisi yang dialamin ya sama orang-orang di sekitar kita ternyata relate sama kita. Ya, kadang kita nggak nge nih istilahnya. Oh kok bisa ya? Maksudnya tuh apa yang terjadi itu kan harusnya kan itu punya orang ya, maksud tuh punya anak kita mungkin ya, ini nggak ada kaitannya dengan kita gitu. Nah, ternyata ada ya. Nih saya final nih, saya mau kirim. Nah satu lagi, nah wis saya screen share dulu ya. Nah ini klien saya. Nah, ya, oke, slideshow. Lumayan ya kondisinya, ini merah sekali ya, merah ya. Nah setelah saya terapi ternyata jadi cakep, cakep enggak? Di terapi gimana Bu? Kok bisa bagus begitu Bu? Oke ya, nah inilah ya, ini yang saya lakukan karena ini relate dengan main ya. Oh dia bilang tunjukin nih, parah banget. Ini belum yang bagian-bagian lain ya, jadi saya cuma kasih kalian lihat bagian-bagian yang ini aja yang
Percaya nggak sih bahwa kondisi itu karena Ibu pikiran? terapi berapa lama, Bu? Bisa jadi putih gitu. Terapinya kemarin itu beberapa kali aja sih. Karena saya kalau misalnya terapi nggak ada hasil, saya udah stop, saya nggak mau. Berarti nggak cocok. Saya Hmm. bukan tipikal yang, oh sini, 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 lanjut terus, lanjut. No. Nggak cocok ya, udah gitu loh. Ya, Oke. dan menariknya ya, ada satu pencetus yaitu apa? Tahu nggak? Jadi kan merah nih dibawa ke dokter kan ngomongnya alergi nih. Mereka stop semua makanan, Bu. Mereka mengharuskan anaknya akhirnya makannya vegetarian, kemudian makannya semuanya pokoknya dijaga deh, lu nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini. Dan dia bilang sama saya, Coach, harusnya nih, saya kan tanya ya, kalian ada rubah pola makan nggak? Ada. VJ, di pikiran saya kalau VJ itu kan lebih bagus ya. Ternyata dia bilang gini, tahu nggak, makin merah loh. Saya tanya ke anaknya, iya benar makin merah, iya makin merah. Terus saya bilang sama dia, kan kebetulan ketemu saya ya, saya bilang, gini aja deh, sekarang kamu lihat dulu ya anak kamu, kalau boleh kamu mau foto sekarang, foto aja. Foto dalam arti itu dia foto ya bagian tangannya, wajahnya warna merah segala macam. Terus saya bilang gini, saya izin ya hari ini aja, tolong kasih dia bebas makan ya. Jadi dia mau makan apa, tolong Anda pesankan aja. Jadi nggak yang misalnya dairy lah atau apalah, susu lah, mau es krim lah, mau makanan enak lah, tolong kasih dia pesan. Dia pesan, terus saya bilang sama dia, ikut Cici yuk ke bawah, mau beli minuman. Terus saya bilang, kamu mau minum apa? Dia tunjuk ya. Yes, Pak Daniel, bye. Nah, dia minum dan akhirnya setelah dia balik, dia duduk. Saya bilang, kamu coba lihat lagi anak kamu. Bandingkan sama yang tadi. Terus dia lihat di beberapa posisi, kok merahnya berkurang. Nah, saya bilang gini, orang ya, kalau nggak happy, itu semua penyakit muncul. Yes, semua penyakit akan muncul. Jadi, karena dia happy, jadi dia punya merah-merah itu berkurang. Dan itu hanya dalam waktu, tau nggak berapa lama? Nggak sampai sejam loh teman-teman. Drastis itu berkurang. Jadi saya bilang, memang bisa saja alergi memicu, hanya saja ada hal-hal yang kalau dia nggak happy makin parah ya. Makanya dibilang tuh apa ya istilahnya ya, hati yang gembira ya, hati yang riang gembira adalah obat ya. Ya itu benar gitu loh. Benar. Dan saya akhirnya itu minta untuk terapi, kemudian dia oke, saya juga bantu untuk misalnya kandungan logam beratnya segala macam juga pelan-pelan kita kurangin ya. Oh, seperti kamu ya. Kalau stres jari gatal, yes. Cuman kan kamu kan sebatas itu ya. Kalau ini satu badan loh, Riz, sampai muka loh, sampai dia nggak berani lihat loh. Dia ketemu saya itu dia malu. Saya sampai bilang kalau memang berkenan ya saya beresin gitu loh. Ternyata ya itu tadi hasilnya, saya happy sih, saya happy banget lah. Nah, itu ya, jadi konten emosi juga kita harus perhatiin nih. Coba dilihat sekeliling kita, bahkan kita sendiri, kalau kita mungkin nih ada yang nggak nyaman, kita kayaknya ada sesuatu nggak sih yang kita nggak happy. Bukan berarti kalau misalnya gini ya, oh aku nggak happy karena ini, dan lu aku nggak mau melakukannya lagi. Misalnya nih, kalau kita kerja di kantor ya, karena gue nggak senang sama bosnya, gue caw gitu. Bukan itu maksud saya. Namun Anda mesti lihat hal apa yang benar-benar bikin Anda nggak happy, and then apa? Take a break dulu aja, ya. Kemudian Anda ganti konten emosinya, ya. Lalu perlu juga kita untuk memiliki sosok yang disayangi dengan tulus. Jadi disayangi dengan tulus tuh maksudnya apa? Kita tidak terikat ya sama dia. Jadi someday misalnya nih, kalau sama kan kita, gue sayang lu karena lu sayang gue, saya sayang sama dia karena dia support saya misalnya. Saya happy nih bareng sama orang ini karena apa? Karena dia sesuai dengan apa yang saya inginkan misalnya. Nah, kalau bisa miliki sosok yang Anda sayangi dengan tulus. Biasanya nih kalau ibu-ibu tuh ke anaknya biasanya ya. Kemudian mungkin mau ke pasangan boleh. Yang penting sosok yang Anda bisa sayang tanpa harus merasa kalau nanti dia jahatin gue bakal benci dia. Gitu tuh jangan ya. Jadi mulai sekarang miliki ya.
Nah, kalau saya kebetulan banyak gitu loh, teman juga ada ya, selain keluarga inti ya, selain pasangan, anak. Nah, teman ada saya, kemudian juga hewan juga ada gitu loh. Jadi kalau misalnya ini contoh paling simpel yang di luar keluarga kan adalah guguknya saya ya. Kalau guguknya saya lagi nyebelin, saya nggak bisa marah gitu loh. Malah misalnya menurut saya, ih lucu ya gitu ya. Nah, jadi hal seperti ini yang kita perlu. Supaya apa? Supaya kita itu bisa tidak terikat dengan namanya itu perasaan yang gak nyaman ya. Nah, lalu memilih informasi yang masuk kepada Anda, memilih dan memilah. Jadi gini, mulai sekarang kalau Anda lagi tidak baik-baik saja emosinya, jangan pergi lihat yang aneh-aneh ya. Jangan nonton yang aneh-aneh gitu, apalagi yang mungkin membuat Anda sedih gitu ya. Kemudian hindarin lagu-lagu mellow, atau Anda scroll-scroll TikTok lalu nanti Anda lihat yang hal-hal yang bikin Anda sebel gitu ya. Udah, jangan dulu. Lalu ngapain? Nanti setelah ini ya. Yang penting Anda memilih dulu informasi. Juga memilih teman. Itu penting. Jangan sampai Anda salah pilih teman. Teman-teman toksik, teman-teman julid buanglah pada tempatnya ya. Atau rekan-rekan ada yang memang merasa kayak aduh, ini orang kok toksik banget ya. Menjauhlah, karena kenapa? Itu akan bikin Anda jauh lebih happy ya. Kemudian reprogramming diri itu dibantu profesional. Nah, ini kebetulan sepertinya 2 tahun lalu ya, saya lupa ya, bareng sama Juli ya, ada beberapa ini member-member yang di Win ya yang udah mandiri. Nah, mereka ada ikut kelas karena Juli ngajar TA, saya ngajar NLP, dan saya set ulang semuanya, mereka punya mind, jadi di reprogramming ulang ya. Dan ini nanti soon, saya belum tahu kapan jadwal, saya akan bikin khusus reprogramming. Jadi reprogramming ini untuk membantu mengorek semua hal-hal yang ada di dalam diri yang dari kecil ya sampai dewasa. Nanti saya bisa tahu tuh ya di usia berapa misalnya Anda ada trauma, kita bisa tahu, dan traumanya itu misalnya relate dengan apa, dan itu kita mau ganti ya, kita akan ganti supaya diprogram ulang. Karena hal-hal begini tuh kaitannya sama apa? Pernah berasa nggak kadang misalnya ya, orang udah kerja setengah mati, dia kerja, duitnya dia nggak bisa nikmati. Nah, itu ada program itu yang salah dalam diri dia gitu ya. Kemudian kalau dia melakukan sesuatu, kebanyakan orang lihat dia harusnya berhasil, namun ketika dia melakukan, dia udah melakukan semua sesuai dengan protokol, ada aja yang nggak jadi. Nah, itu juga bisa ya. Jadi semuanya itu terdiri dari program yang berjalan mulai dari kapan? Dari kita waktu dalam kandungan orang tua kita. That's why kalau misalnya kita ketemu ya orang yang lagi hamil atau mungkin keluarga kita sendiri, ngomong tuh baik-baik ya. Jangan misalnya ngomong yang aneh-aneh gitu. Karena kenapa? Dia nyerap loh. Dari mulai dalam kandungan itu dia udah nyerap. Karena semua kata-kata itu dia udah bisa dengar. Nah, termasuk kita nih dari dalam kandungan ya. That's why mesti pintar-pintar untuk ngomong. Apalagi ke bayi dalam kandungan, anak kecil. Nah, itu cepat banget programnya. Coba deh kalian program anak kecil kalian tuh cepat banget ya. Tiap hari kalau misalnya dibilangin lo bego, beneran bego gitu ya. Apalagi kalau sampai ada yang bilang jangan sampai seperti si ini ya orang tuamu ya. Atau misalnya ada orang yang punya habit mungkin ya marah-marah atau apa. Nah, itu nanti terjadi seperti itu. Jadi kita mesti pintar-pintar untuk apa? Untuk bisa memasukkan program yang baik juga ke diri kita, walaupun kita udah umur segini juga, itu tetap kok bisa masuk program ya, dan juga memprogram diri kita lebih baik ya. Nah, kalau reprogramming ini saya nggak bisa lakukan online ya, ini semua harus offline. Kalau offline jadi saya bisa deteksi langsung ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nih saya skip dulu. Nah, happiness and social connection. Jadi kalau memang kita mau happy, nah kita mesti punya apa? Purpose in one's life ya. Jadi apa ini? Kita punya tujuan mesti jelas. Lalu perlu punya teman ya. Teman, jadi jangan mentang-mentang trader ya. Kita nggak perlu teman ya, karena gue cuma perlu cuan and ya sudah lah ya, teman-teman online doang ya. No, kita perlu apa? Kita perlu teman yang kita connect nih, kita bisa ngopi bareng, kita bisa ngobrol ya. Atau mungkin Anda bapak-bapak itu cuman istilahnya sekedar untuk ya ngerokok doang gitu ya, misalnya nih tanda kutip ya, atau ibu-ibu yang cuma sekedar ngobrol gitu ya. Perlu ya punya teman ya. Lalu karena kenapa? Kita nggak bisa hidup sendiri ya.
Lalu pastikan teman-teman Anda itu punya apa? Punya quality life yang bagus. Quality life itu nggak selalu Anda nilai dari sisi dia punya keuangan ya. Karena kalau kita bilang keuangan tuh setiap orang beda-beda. Anda kalau mau lihat tuh quality life-nya itu adalah lihat bagaimana contoh di sekitarnya, bagaimana cara dia handle suatu masalah. Kemudian bagaimana anak-anaknya dia ya memperlakukan dia, ataupun keluarga dia memperlakukan dia itu seperti apa. Nah, Anda bisa lihat kualitasnya tuh dari sana. Kemudian bagaimana kalau dia ada masalah dia bisa handle. Nah, kalau Anda dapat teman-teman seperti ini, orang-orang seperti ini, jangan pernah melepaskan dia dalam hidup Anda ya. Tetap stay connect sama dia. Karena apa? Karena dengan connect kepada orang-orang yang ngerti handle masalah dalam hidup, mereka itu bisa membagi kepada kita tuh tentang pandangan-pandangan tuh yang positif. Ingat, setiap kejadian di sekeliling kita, orang tuh memaknainya dengan dua kok. Satu positif, satu negatif, selesai. Masalahnya kalau orang memaknai dengan negatif dan kemudian dia kasih tahu kita negatif, kita yang terima nih negatif kita programnya. Dan ketika itu negatif, tidak bermanfaat ya. Jadi orang kalau dalam kondisi negatif, stres, banyak tekanan hidup, dia tidak akan bisa berpikir apapun. Makanya banyak sekali orang yang nggak bahagia menjadi lebih tidak bahagia. Karena apa? Stuck otaknya. Terus kalau kita sedang dalam posisi itu gimana? Kita kalau sedang dalam posisi itu adalah kita mulai lakukan ini ya teman-teman. Berhenti mengejar, mulailah menarik. Ya, kadang kita ini ngejar itu nggak habis-habis. Kamu mau kejar apa nih? Mau kejar duit? Nggak bisa habis. Ada aja terus. Kemudian, apa yang kita perlu lakukan dong kalau begitu, Fon? Kita perlu berpikir bahwa kita bisa menarik. Menarik dalam arti gini. Daripada kita nguber-nguber orang, kan lebih baik membuat orang itu mengerti kita hadir dan akhirnya orang mau datang ke kita. Tentu prosesnya butuh proses ya. Kemudian daripada kita memilih nguber-nguber duit, kita lihat dulu skill apa yang kita bisa upgrade dulu, activity apa yang kita bisa upgrade supaya apa? Supaya duit bisa ngejar-ngejar kita. Karena banyak kok kita lihat orang yang kayaknya effortnya tuh dikit tapi duitnya banyak misalnya. Kita lihat effortnya dikit tapi hidupnya baik-baik aja. Nah, Anda lihat kan yang sekarang. Anda nggak lihat dulu dia berjuang seperti apa. Dia belajar seperti apa. Dia berproses seperti apa. Nah, jadi kita juga perlu lihat di diri kita. Levelnya udah sampai mana. Ya, teman-teman. And then, protokolnya adalah salah satu lagi tambahan. Tolong kalian kembali kepada platform dari belief system Anda masing-masing. Ya, misalnya yang Muslim, yang Kristiani, yang Buddhis, yang Konghucu, ya, yang Katolik gitu ya. Kalian harus kembali ke platformnya Anda, yang Buddhis gitu. Platformnya itu apa? Balik lagi doa, ibadah ini perlu. Karena orang kalau spiritualnya ya, walaupun spiritual tidak selalu relate dengan acara kebaktian, berdoa segala macam ya, belum tentu ya, hanya saja kalau Anda ke sana minimal ya, Anda bisa ke gereja, Anda dengar puji-pujian, Anda Buddhis, Anda pergi ke wihara, Anda dengar itu ya Dhammadesana, Anda ke ini ya, ke masjid, Anda dengar gitu ya. Hal-hal positif itu masuk. Dan itu bisa membuat Anda ngeh gitu ya. Nah, dan usahakan ada lingkungan yang memang mensupport Anda. Nanti dicari ya, walau mungkin kan beberapa teman-teman saya bilang, oh tempatnya saya enggak, ini nih belum terlalu support. Nggak apa-apa, Anda kan bebas untuk misalnya mencari yang bisa support Anda lebih baik lagi. Jadi maksud saya, kembali masuk ke dalam platformnya Anda cek, mulai baca ya, mulai baca misalnya Alkitab, Bible dibaca gitu. Kemudian yang apa, Tripitaka misalnya ya, atau apapun itu kitab suci mulai dibaca satu-satu. Nah, kalau misalnya yang ada, mana tahu nih ada yang ateis gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau yang ateis ya mungkin kalian perlu cari sesuatu yang kalian memang happy ya. Karena kan hal-hal begini yang berkaitan dengan belief system kita kan nggak bisa paksakan. Yang penting kembali ke platform yang bisa bikin Anda bahagia. Nah, terus tambahan satu yang terakhir dari saya adalah ingat bersyukur.
ingat berterima kasih, ingat bersyukur. Karena apapun yang istilahnya kita bisa sampai hari ini ya, itu semuanya memang udah ada yang berkontribusi. Mau itu orang-orang yang dekat dengan kita, sekitar kita, mau itu karyawannya kita, mau itu pasangan kita, Tuhan, semesta, dan apapun lah itu ya. Nah, kita perlu bersyukur. Kenapa, Fon, bersyukur? Karena dengan bersyukur artinya kita sudah merasa begini ya, menerima. Tangkap ya. Karena kadang orang yang lelah, orang yang nggak bahagia, karena dia merasa belum menerima, belum cukup. Nah, sedangkan ketika kita bersyukur, kita saat itu kita merasa bahwa oke, saya dapat nih, saya ada di level yang saya bisa cukup untuk kali ini. Kalau besok-besok ya ntar lagi, yang penting kan saya bicara sekarang dulu ya. Nah, dengan demikian harapannya adalah teman-teman semua bisa happy. Oke. Dan ingat, happy itu tidak ada takaran yang pasti, hanya saja kita bisa buat kecil-kecil dulu, kita kolek dulu ya. Misalnya kayak ini. Nanti abis ini mungkin setelah ini nanti saya mau lihat nih apa antrian saya keambil. Kalau antrian keambil ya berarti happy gitu ya. Gitu bukan? Para trader forex, aduh, pagi trading saham ya, malam para forex ya ternyata ya. Nah, jadi demikian. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Ada yang mau nanya? Oh, lagi terjun ya. Silakan yang mau nanya, monggo. Dulu saya pernah ikut kelas NLP, Bu. Yes. Tapi eh, lagi itu sih Romo sih yang ngajarin. Hmm. Agak sedikit beda ya. Karena hari ini bukan sesi NLP full sih. Oh, oke oke. Kalau NLP itu istilahnya banyak, dan juga Ibu waktu dulu belajarnya kayak apa? eh Macem-macem sih Bu, sampai sampai belajar bisa matahin pensil cuma dengan Oh, tangan. gini doang kan? Iya. Ya, Tapi gampang itu. nyobain bisa loh Bu, bisa Memang loh. bisa, Loh. memang bisa, Mhm. dan sangat bisa. Karena Dari ketika kepercayaan dari kepercayaan diri sendiri gitu loh. itu belief system, apalagi kalau kita ini ya, istilahnya awal mungkin ya, kita kan berpikir nih, kita jebret nih misalnya, oh ya nggak bisa ya, susah nih pensil masa dipatahin pakai tangan gitu loh. Nah, ternyata setelah tahu ya bisa. Bisa matahin pensil berjalan di atas bara api itu bisa, Bu. Dan itu very simple, Bu. NLP ini banyak kok dan bisa dipakai di banyak hal. Teman saya dokter gigi, dia nyabut pasiennya tanpa obat bius. Wah, tuh hebat juga. Yes. Eh, anyway, saya ngelahirin normal tanpa rasa sakit ya, Bu. Hmm. Saya juga normal sih, tapi yang kedua baru tanpa sakit. Yang ke pertama sih, wah sakit. Heeh. Dan banyak ya, banyak sekali penggunaannya. Jadi kalau NLP itu kan dia bisa juga istilahnya kemana-mana ya. Dan saya lebih banyak pakai buat terapi. Nah, kayak di Wisdom Invest itu chartnya kita buat pakai metode NLP, dan winners program ya. Ini nanti kan ini sudah berakhir winners program. Tinggal nanti saya sama Juli hitung-hitung siapa yang jadi pemenangnya. Nah, biar pada dapat hadiah. Nah, itu kita menggunakan sistem NLP juga. Jadi NLP ini bisa dipakai di segala sisi bidang. Kalau di Win kita pakai, kita taruh di chart kita. Makanya kalau yang udah terbiasa pakai Win chart, dia udah tahu nih, oh kapan bisa beli, kapan enggak. Eh, dan itu semua di bawah 10 detik. Nah, nantilah kita akan Terbantu umumkan sih lagi. memang dengan adanya Winca terbantu. Yes, karena WinChat dibikin dengan sistem NLP, dengan kita sudah ukur. Kalau yang sudah pro nih makainya semua rata-rata lihat chart di bawah 10 detik udah hebat, udah bisa mutusin nih mau yang ngapain. Tapi saya agak sedikit bingung, bukan bingung sih, maksudnya surprise juga
kok kadang-kadang dari Kotedi itu bisa dia kasih rekomendasi yang saya lihat pas waktu saya lihat WinChat tuh kok belum biru ya. Kok udah dia bilang eh, ini boleh rekom nih, boleh mulai Yes. mulai cicil. Itu lihatnya dari mana ya? Saya pengen tahu juga cara lihatnya. Oke. Untuk informasi, Coach Teddy ini dia juga dulu ini fund manager, ya. Oh, Dan time pantes. frame-nya nih beda. Jadi kalau di Win ini kita macam-macam nih kumpulannya. Jadi kayak kita bilang nih macam beberapa orang dikumpulin nih jadi tim Avenger gitu loh. Jadi Hmm. semua masing-masing punya kelebihan. Kalau kayak saya mengkhususkan diri untuk handle psikologi. Jadi kalau lagi market jelek segala macam, saya yang handle gitu loh. Kalau Julie dia jago sekali untuk lihat charting. Nah, kalau course tadi memang time frame-nya juga beda. Makanya dia ngelitnya pas lagi jam market. Jadi Oke. ibaratnya gini Bu, Ibu suka masak nggak? Belakangan aja sih karena udah nggak kerja. Oke, Sebelumnya nggak juga apa-apa. suka. Gini aja, kalau nggak masak berarti ibu kan berarti kan profesional dulu, ibu kerja kan? Iya, Ibu betul. kerja puluhan tahun, ibu bisa nggak? Aduh, bisa nggak kapan isanya sesuatu hal lagi jelek gitu? Bisa apa? Sorry. Nggak sesuatu hal lagi yang berlangsung lagi jelek kondisinya atau lagi tidak baik. Nggak sih, bisa, bisa, bisa berasa, bisa, Bisa berasa kan? bisa. Nah itu kenapa? Ya karena sudah banyak pengalaman yang pernah pernah kejadian gitu loh. Ke record nggak otomatis di otak? Iya, kerikot, Itu pasti. sama kok kayak kita kalau jadi trader lama. Lama-lama jadi terbiasa gitu ya. Iya, betul, Benar. betul, betul. Jadi tinggal Saya ditunggu aja. berasa sih kalau misalnya dulu waktu saya kerja, saya intinya apa namanya, misalnya dipanggil sama bos tanpa data, tanpa pegang macam-macam, kalau ditanya bisa langsung jawab. Nah, Jadi maksudnya karena udah kebiasaan dan ya mungkin pengalaman juga ya, jadinya eh, tanpa tanpa harus kayak persiapan-persiapan, begitu ditanya juga bisa jawab kok gitu. Ya saya sih cukup yakin kalau Kotedi kalau memang fund manager sih pasti sudah sudah pengalamannya banyak ya pasti udah jago gitu loh. betul. That's why ketika dia lihat kondisi tertentu, dia udah tahu ini lagi bahaya atau tidak, ini lagi boleh atau enggak. Oke. Itu yang saya cukup surprise sih begitu dia bilang ini rekom boleh 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 mulai cicil beli apa segala macam. Pas saya lihat Vincat, kok belum biru kok dia udah berani apa namanya. Udah boleh uh, starting ya. iya, ha, saya juga waduh kalau saya bisa begitu enak juga ya. Bisa Bu, tunggu waktu ya. Yang penting kita isanya lihat, kita mau kalau jadi trader mau happy mesti pintar-pintar. Yang pertama adalah kita lihat kita lagi bisa nggak seperti itu. Kalau kita nggak bisa kita nebeng. Hmm. Nebeng aja udah. Kita nebeng course steady nggak apa-apa. Iya, iya. Sekarang Analisa kan? sekarang sih udah mulai nebeng. Cuman saya lihat-lihat kalau misalnya saya kan masih masih banyak sahamnya ya, jadinya ya kalau yang saya pernah ngambil dan saya udah pernah merasakan untung, saya ikut. Tapi kalau yang saya pernah ngerasain, wah minus minus, ngapain saya ambil? Iya, nggak apa-apa. Itu konten emosi negatifnya masih ada, nggak Iya, apa-apa. betul, Dan betul. itu bagus ya, ketika ibu istilahnya menghindari itu bagus karena gini, karena itu akan menghindari ibu dari loss juga. Jadi Hmm. teman-teman mulai sekarang juga kalau misalnya ada satu memori terhadap satu saham yang masih negatif, teman-teman nggak mau pegang itu jauh lebih baik ya daripada teman-teman megang dan loss. Ya? Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Oke, gak ada ya. Baik, kalau gitu nih sesi saya akhirin sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di next lagi. Dan saya akan lihat ya apakah materi ini akan kita munculkan di YouTube untuk bisa ditonton ulang lagi ya. Thank you semuanya. Mohon maaf Ya. kalau ada salah-salah kata. Dan ingat ambil saja yang positif ya. Kalau rasanya nggak bermanfaat segala macam, buang jauh-jauh. Hanya ingat yang positif, ambil yang positif yang bermanfaat bagi hidup Anda. Dan Oke, Ci. jaga Baik. kebahagiaan ya. Kita Ya, ketemu terima lagi kasih, ya. Tiffany. Ya, Sampai ya, jumpa. terima Thank you, kasih. Ci. Ya. Bye-bye. Bye-bye.